of Jesus. Amin. Haleluya. Anda punya keyboard yang harga 40 juta, Yamaha Motif. Harganya 50 juta itu. Tapi Anda tidak menguasai yang harga 5 juta. Mengerti? Banyak fitur dan fasilitas di harga 5 juta untuk bisa Anda akses dan kemudian memberkati pendengar musik tersebut. Itu tujuannya. Jadi untuk apa Anda punya harga Yamaha merek Motif harga 50 juta? Tidak ada artinya buat Anda. Hal yang sama, saya percaya Yesus anak Allah, tapi Anda tidak memperoleh dan memanfaatkan semua keistimewaan yang ada dari anak Allah tersebut, yang tergantung di kayu salib dan mencurahkan dirinya. Roh Kudus turun, semua keistimewaan anak Allah ada di dalam Roh Kudus. Semua fasilitas untuk Anda ada di dalam Roh Kudus, tapi Anda tidak bisa memanfaatkannya. Apa bagusnya? Mengerti yang saya maksudkan? Saya nggak percaya meterai ke-7 terbuka. Ya, itulah dulu. Karena meterai ke-7 masih di toko. Akan dibuka nanti. Ya, Anda akan beli nanti, tapi udah terlambat. Hal yang sama, saya tahu Yamaha ini mereknya bagus, tapi ya udahlah, itulah dulu. Kami pakai yang ini aja dulu. Hal yang sama. Yang satu barangnya masih di toko, yang satu barangnya sudah ada di rumah Anda. Mengerti yang saya maksudkan? Dan seharusnya Anda yang sudah pegang barang itu di rumah Anda harus tahu memanfaatkan semua fasilitas keistimewaan yang Anda pegang. Tapi fakta mengatakan tidak banyak orang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Ngomong apa tuh, brother? Saya sedang berbicara tentang manfaat-manfaat itu dari Kalvari. Karena Yesus membuka jalan dengan Dia mati untuk Anda dan saya. Keistimewaan-keistimewaan Tuhan berikan untuk Anda nikmati. Amin. Apa itu? Kesembuhan. Baptisan Roh Kudus. Kemenangan. Amin. Pengertian. Haleluya. Apalagi? Perubahan dalam hidupmu. Dan masih banyak hal. Dan bagaimana Anda akan bisa menikmati fasilitas-fasilitas keistimewaan tersebut? Tuhan izinkan Anda sakit. Amin. Supaya Anda tahu bahwa Tuhanlah penyembuh. Tapi Anda tidak akan pernah bisa merasakan dan memainkan fasilitas Anda jika Anda tidak sakit. Tuhan izinkan Anda sakit supaya Anda tahu keistimewaan yang diberikan anak Allah melalui Kalvari. Haleluya. Sehingga kemudian ketika Anda memanfaatkan itu, mungkin Anda bergumul. Sama seperti seseorang yang mainkan keyboard ini. Gimana cara mainkan yang ini ya? Anda bergumul, Anda belajar, Anda mencoba mencari tutorial, mencari informasi. Sampai kemudian ketika Anda menemukannya, akhirnya aku bisa. Dan ketika Anda bisa, Anda mainkan, Anda akan menghasilkan suara bunyi yang bermanfaat bagi pendengar. Ketika Anda sakit, gimana nih Tuhan? Oh, gimana struggling, Anda bergumul. Tapi ketika Anda menemukan tutorial, Roh Kudus datang kepada Anda. Memberitahukan kepada Anda prinsip-prinsip kesembuhan. Oh, Anda menangkap maksudnya, Anda menangkap prinsipnya, Anda menangkap konsep kesembuhan. Maka kemudian, oh begitu caranya, maka Anda mulai praktekkan. Mungkin Anda bergumul, tapi kemudian ketika Anda menemukan caranya, metodenya, Anda tahu rumusnya, Anda bisa menghasilkan sesuatu. Thank you Jesus. Engkaulah Jehovah Rabbah. Amin. Yes sir. Apakah Anda perlu bertanya sama Tuhan, Tuhan bikin aku sakit? Brother and sister, Tuhan tahu caranya untuk supaya Anda semua masing-masing bisa memanfaatkan keistimewaan yang Tuhan berikan. Amin. Lihat, Tuhan janjikan misteri dibuka. Meterai ke-7 akan dibuka dan seluruh kitab suci akan menjadi baru. Banyak orang mengatakan kitab suci karena tahu apa yang dikatakan Nabi Tuhan. Semenjak meterai-meterai dibuka, maka Alkitab ini menjadi kitab yang baru. Maka saya katakan amin. Tapi ternyata faktanya sangkakala. Itu hanya untuk Israel itu. Kita nggak perlu masuk ke sana. Anda melewatkan keistimewaan yang Tuhan berikan.
Anda menganggap bahwa hal itu nggak terlalu penting. Yang gini-gini aja udah enak kok. Amin. Yang biasa-biasa aja lah. Anda harus tahu, sederhana bukan sederhana menurut konsep Anda. Sederhanalah sederhana menurut konsep dia. Yang sudah turun meninggalkan kemuliaan dan menjadi sama seperti kita. Tapi yang mati di atas kayu salib. Saya harap Anda mengerti yang saya sedang bicarakan. Pembukaan meterai ke-7. Salib menyediakan seluruh keistimewaan dan fasilitas yang Tuhan berikan bagi Anda. Dia janjikan pengilhaman. Bagaimana Anda akan bisa mendapatkan fasilitas pengilhaman jika Anda hanya percaya Yesus anak Allah, kemudian Anda membaca, kasihilah sesamamu, hormati orang tuamu. Anda nggak butuh pewahyuan untuk hal itu. Anda nggak butuh pengilhaman untuk hal itu. Mengerti? Tapi ketika Anda sampai ke kitab Wahyu, seekor naga keluar dari dalam bumi. Oh Tuhan. Ada sesuatu mendorong diri Anda untuk Anda berusaha untuk akses kepada fasilitas keistimewaan yang Tuhan berikan. Amen. Sehingga kemudian Anda berdoa, Anda menunggu, Anda belajar, Anda berusaha ingin tahu yang penting yang dari Allah. Amin. Jadi jangan anggap enteng semua yang sudah disampaikan dalam kitab suci ini. Amin. Saya percaya meterai ke-7 dibuka. Saya percaya Allah hidup. Saya percaya Dia menyelamatkan aku di Kalvari. Tapi Anda tidak mau berusaha memiliki keinginan tentang 9 karunia rohani. Itu adalah keistimewaan. Fasilitas yang Tuhan berikan untuk Anda nikmati selama di bumi. Anda nggak perlu di surga untuk itu semuanya. Anda nggak butuh bahasa roh di surga. Anda nggak butuh untuk karunia hikmat, pengetahuan, mujizat di surga. Tidak ada ratap, tidak ada sakit penyakit di surga. Jadi untuk apa karunia mujizat? Amin. Jadi semuanya itu disediakan oleh Kalvari. Untuk anak-anaknya. Ingat, Anda ada di sekolahnya Tuhan. Jadi kalau Anda ingin tahu sekolah yang terbaik, ini yang terbaik. Di mana? Di gereja. Gereja yang mana? Gereja yang percaya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Gereja yang hanya percaya sebagian Alkitab, Anda tidak akan mendapatkan fasilitas yang terbaik. Amin. Mengerti yang saya maksudnya? Yang natural menggambarkan yang spiritual. Tapi seringkali kita buntu untuk melihat yang natural. Ada penyumbatan pada hal-hal itu untuk melihat, oh ternyata yang natural, yang spiritual, iya sama. Hanya yang satu dibuat oleh manusia, yang satu datang dari Allah sendiri. Tapi Tuhan ingin membuat sederhana. Lihat yang natural, maka kamu akan melihat yang spiritual. Tuhan oleh Kalvari memberikan banyak keistimewaan dan fasilitas yang disebut dengan keistimewaan, disebut dengan berkat-berkat. Sama semuanya itu. Adalah untuk Anda nikmati. Berkat apa? Berkat kesembuhan. Ketika Anda coba di keyboard ini, di situ adalah style berkat kesembuhan. Kan banyak keyboard ini banyak menyediakan fasilitas musik dan style lagu dan lain sebagainya kan? Iramanya 8 bit. Kalau Anda nggak manfaatkan semuanya itu, bagaimana Anda akan bisa memainkan maksimal dengan alat musik ini? Prinsip yang sama, Anda percaya meterai ke-7 kebuka, saya percaya Yesus anak Allah. Tapi Anda tidak memaksimalkan untuk memanfaatkan semua yang terdapat di dalam Dia. Maka Dia hanya sebagai pajangan. Anda hanya punya kebanggaan. Aku sekarang di rumah, aku tahu nggak, punya Yamaha, merek Yamaha, seri motif harganya 50 juta. Oh ya, aku mau ke rumahmu lah, kau lihat. Oke, maka kemudian mainkanlah. Ding. Yang ini gimana? Ya, pokoknya main aja lah. Harga 50 juta nggak sebanding dengan apa yang bisa Anda mainkan, nggak ada gunanya. Mengerti saya maksudnya? Tapi kalau Anda memainkan seperti yang dikatakan oleh Brother Branham, biola itu kelihatannya tua, usang. Ek-ok. Pertama, berapa mau dilelang? Nggak tertarik. Yang satu mencoba, ngoek. Berapa mau dilelang?
kalau mau 10.000 lah. Datang seorang yang sederhana ke atas podium. Pinjam dulu. Berapa dilelang? 100 juta pun mau. Amin. Jika Anda tahu fasilitas itu, ada seorang master di sini yang adalah Roh Kudus. Sehingga akan memakai biola hidup Anda untuk dimainkan oleh Dia. Tapi syaratnya adalah I surrender Lord. Aku harus berserah penuh kepada Dia. Maka Dia akan bisa bekerja melalui Anda dan Anda akan bisa menjadi biola Dia dan semua orang mendengar, wow. Amin. Jadi Anda harus mengerti akan prinsip-prinsip ini bahwa di dalam Dia banyak keistimewaan yang Tuhan sudah miliki bukan untuk dirinya tapi untuk Anda. Haleluya.